Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa teman-teman pioner dimanapun berada. Saya mau sedikit berpendapat juga ini terkait dengan Pi Network kita, terutama bicara-bicara menyangkut GCV, Global Consensus Value, atau nilai global terkait dengan Pi Network itu sendiri. Ya toh? Ada satu pertanyaan kecil untuk saya bahas hari ini, yaitu kenapa harus pioner yang menentukan? Kenapa harus pioner yang menentukan? Bukan pihak lain. Ya, itu ada alasan yang sangat panjang lebar dan harus dipahami oleh kita semua, terutama kita para pioner. Ya toh? Kita mengetahui bahwa nilai daripada Pi Network yang diusulkan ini kan sebenarnya ada sejarahnya. Saya kan bergabung ini dari cukup lama, waktu tahun 2021 bulan Maret. Pada saat itu oleh karena Nicholas itu mengeluarkan satu pernyataan bahwa nilai Pi itu ditentukan oleh para pioner. Itu betul-betul keluar pernyataan itu, tidak salah. Ya toh? Kemudian pada saat itu muncul berbagai macam harga yang datang dari komunitas-komunitas per negara dan seterusnya yang beragam macam. Ada yang usulkan beberapa dolar, ada yang usulkan beberapa puluh, berapa ratus, bahkan ribu. Saya ingat kalau kita Indonesia pada saat itu ada secara nasional itu diusulkan sekitar 700 sampai 1000 dolar. Itu waktu itu. Nah, kemudian tidak lama muncul yang 31459 sekian itu, yaitu dari Cina. Mereka sebut sebagai Global Consensus Value atau GCV. Nah, begitu muncul itu, hilanglah semua usulan-usulan yang lain dan semua orang langsung berkiblat ke situ, semua orang mendukung itu sampai saat ini. Ya toh? Jadi terlepas daripada nilai berapapun sebetulnya sudah betul bahwa Kortim yang mempersilahkan pioner yang menentukan nilai dalam posisi masih enclosed mainnet ini atau mainnet tertutup ini. Adapun misalnya pendapat-pendapat banyak yang mengatakan bahwa nilai itu ditentukan oleh macam-macam. Ada yang bilang supply demand, ada yang bilang apa macam-macam. Sebenarnya kalau kita berpikir secara logis, itu sebenarnya tidak usah pihak-pihak luar yang mengatasnamakan. Ada yang bilang dia ahli kripto, ada yang bilang dia ahli ekonomi moneter, kemudian macam-macam dengan alasan yang klasik mengatakan bahwa nilai Pi itu tidak boleh ditentukan dengan cara seperti begitu, harus nanti dilempar ke lalu terakhir saya dengar lagi ada yang bilang sepertinya Kortim lebih condong kepada pendapat dari luar itu. Itu sangat berbahaya sama sekali itu informasi itu, karena saya tidak pernah mendengar Kortim mengatakan itu. Saya yakin dan percaya Kortim tidak akan pernah menjilat ludahnya, karena pernyataan itu sudah sejak awal dan sudah berkembang. GCV yang terjadi sekarang bukan lagi sekedar bicara antar mulut ke mulut orang per orang, tapi sudah diperjuangkan sampai tingkat internasional. Ada seminar satu ke seminar berikut, seminar internasional 1, 2, 3. Kemudian pimpinan-pimpinan GCV, leader-leader di mana-mana muncul. Kemudian dukungan dari setiap negara, setiap komunitas dengan berbagai macam cara, terutama adalah misalnya transaksi peer-to-peer tercatat di dalam Block Explorer itu semuanya mendukung itu. Artinya bukan sekedar ngomong-ngomong, tapi ini sudah betul-betul upaya perjuangan yang panjang berdasarkan kepada pernyataan Kortim itu. Dan ini posisinya adalah enclosed mainnet atau mainnet tertutup, sehingga kita internal saja yang menentukan, berbicara, tidak boleh mendengar pihak dari luar, apalagi mengatasnamakan ahli kripto. Saya kira Pi Network ini kan belum ada pada bursa manapun dan mungkin saja tidak akan pernah ada di sana, karena arah perjuangan daripada Kortim ini sudah bisa kita dapat membaca bahwa susah sekali akan muncul di bursa apapun. Dia memperjuangkan berada dalam jaringan stellar supaya bersama posisi dengan perbankan. Dia memperjuangkan
ada di setiap negara mulai pionir yang dibuka supaya tidak ada orang yang bisa memainkan. Kemudian dia memperjuangkan berbagai aplikasi ekosistem yang sangat luar biasa, baik secara internal ataupun dari luar, dan berbagai macam upaya-upaya. Kok mau dijatuhkan saja dengan pendekatan supply demand seperti koin-koin yang lain-lain seperti yang banyak ada di HP saya ini. Ada puluhan bahkan ratusan aplikasi yang ada, semua akan masuk di bursa semua. Itu akan tunduk kepada supply demand, tetapi Pioneer kan beda dengan itu. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa sampai Kortin menyerahkan kepada Pioneer yang menentukan? Ya karena memang analisisnya itu karena ini kan bicara terkait dengan desentralistik. Coba kita analogikan dengan sistem sentralistik. Taruhlah uang fiat dari Indonesia, tak rupiah. Rupiah itu diciptakan atau dicetak oleh negara, dalam hal ini Bank Sentral Indonesia menyiapkan bahan bakunya berupa kertas-kertas berharga atau beberapa jenis logam tertentu, kemudian mencetaknya itu oleh perusahaan namanya perusahaan Perurim. Perusahaan Peruri setelah itu diserahkan kembali ke Kortim untuk disalurkan melalui perbankan-perbankan yang ada. Kortim perbankan BI lah yang memegang, katakanlah mereka yang memiliki uang itu. Secara aturan negara yang memiliki, dalam artian BI yang memiliki uang itu, maka dia yang menentukan nilainya. Kalau nilai secara valuta asing itu hukum internasional berjalan, yaitu berdasarkan misalnya perdagangan, itu bisa menyebabkan nilai itu valuta asingnya, falasnya itu bisa turun naik. Tetapi kalau secara internal dalam negara Indonesia itu diatur dengan berbagai macam cara oleh perbankan itu sendiri karena sifatnya sentralistik. Jadi saya ulangi, kalau uang rupiah dicetak oleh negara melalui Bank Indonesia menyiapkan bahan bakunya, kemudian dicetak oleh Perum Peruri, diserahkan kembali ke Bank Indonesia. Bank Indonesia menguasainya, dalam arti menentukan nilainya, lalu masyarakat sebagai hak pakai saja. Uang yang ada di dompet kita itu kita hanya memiliki hak pakai, tetapi hak miliknya adalah negara. Nah, itu sentralistik. Sementara desentralistik itu mirip-mirip begitu, yaitu Kortim menyiapkan seluruh infrastruktur teknologinya sekaligus menyiapkan bahan baku virtualnya berupa koin itu. Jumlahnya 100 miliar, kemudian berdasarkan tokenomiknya menetapkan 60% atau 60 miliar untuk ditambang, dilempar kepada para pionir, atau pionir itu istilahnya orang yang pertama datang mengkapling ini barang, tersebar di seluruh dunia. Mereka yang menambang, kemudian hasil tambang itu jadi miliknya. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kortim seperti saya jelaskan tadi, mereka jadi pemiliknya, maka mereka juga menentukan harganya. Dan proses seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa proses untuk menentukan harga sampai tingkat konsensus ini, konsensus global ini itu bukan sekedar muncul begitu saja, tapi dengan dasar-dasar itu bahwa Kortim menyiapkan bahan baku, kemudian dilempar kepada masyarakat secara umum yang bergabung, namanya pionir di seluruh negara berjumlah puluhan juta. Mereka menambang dari hari ke hari, begitu mereka dapat, mereka yang menjadi pemiliknya. Masa kita yang memiliki, kita menciptakan kemilikan baru ditentukan oleh ahli-ahli di luar sana. Ahli ekonomi, ahli perdagangan falas, ahli perbankan, ahli moneter, ahli akuntansi, tidak bisa. Ini namanya mata uang. Sekalipun orang menyebut sebagai komoditas, tapi itu hanya sekedar dalam rangka kamuflase supaya jangan terjadi misalnya tabrak aturan di negara-negara, maka disebutlah sebagai komoditas. Tetapi sesungguhnya dia adalah mata uang penggerak perekonomian yang nilainya ditentukan oleh otoriter. Nah, otoriter secara desentralistik ya para pionir itu sendiri. Kalau otoriter secara sentralistik adalah para bankir perbankan itu sendiri. Ya, seperti begitu. Jadi jangan mengatakan bahwa CoinPay ini nanti berdasarkan fluktuasi
daripada supply demand yang ada di bursa-bursa sampai detik ini saja. Untuk menjaga nilai daripada PAI ini, pertama nilai ditentukan oleh pioner, kedua jangan sampai ada di bursa-bursa nanti terjadi pump dan dump yang istilahnya adalah supply demand itu sendiri, itu dihindari habis-habisan. Ya toh, jadi setiap para ahli yang mau melakukan pendekatan analisis dengan menggunakan analisis tradisionalnya sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam Pi network ini karena masih dalam posisi mainnet tertutup, enclosed mainnet, artinya tidak boleh ada pihak luar punya suara masuk. Ya toh, kita secara internal harus menjaga keutuhan kita. Kita harus menolak seluruh pendapat-pendapat yang mempengaruhi kita. Ya toh, karena ini adalah milik kita. Kita yang memproduksi, kita punya core team menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan bahan baku berupa virtual coin-nya 60 miliar, lalu dilempar ke masyarakat, sistem sentralistik, dilempar ke sistem desentralistik. Saya ulangi, sistem desentralistik di mana seluruh masyarakat dunia diperbolehkan untuk bergabung untuk menambangnya dengan gampang, dengan menambang dengan cara mudah. Lalu selanjutnya hasil tambang itu jadi miliknya. Nah, kata miliknya itu bukan sekedar seperti hak pakai uang rupiah atau uang fiat, tapi benar-benar jadi milik kita. Karena kita adalah posisi kita seperti perbankan, kita yang mencetak, kita yang memiliki, kita yang menahan, kita yang menyimpan, maka kita yang menentukan nilainya. Nah, seperti begitu. Nah, terkait dengan kenapa harus dia nilainya adalah 314 519, saya kira nanti saya buat pemahaman tersendiri terkait itu pada video berikutnya. Nah, saya hanya sekedar untuk memberikan alasan bahwa GCV itu mudah-mudahan dia GCV konsensus akan menjadi konvensi. Ya, dia tadinya akan selagi berproses menjadi konsensus, berproses sebagai konsensus, mudah-mudahan ditetapkan menjadi konvensi. Konvensi itu artinya hukum, sebuah aturan yang disepakati kemudian akan berlaku secara global. Jadi GCV akan menjadi kepanjangannya adalah Global Konvensi Internasional. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.